Ya, assalamualaikum bro, pagi morning. Kereta ini saya baru naik dia punya engine buat general overhaul dan juga buat engine bay. Masih belum siap sepenuhnya. Sekarang ini saya akan selenggara dia punya wiring. Kemungkinan wiring bermasalah bro. Oke, masalah kereta nih. Sebelum saya buat general dan sebelum saya buat engine bay, kereta ini memang ada masalah yang mana dia punya radiator fan tidak running bro. Dia tidak function. Oke, dia punya kisah sebenarnya macam ini bro. Sebelum kereta ini sampai ke tangan saya, radiator fan memang tidak running dan memang dah ada penambahan wiring. Ini adalah wiring untuk runningkan dia punya radiator fan. Sini ada satu fuse, memang safety juga lah. Ada fuse dan juga ada relay. So ini dia bagi running secara manual. So setiap kali engine ini dihidupkan, radiator fan dia dikontrol melalui satu switch bagian dalam. Switch ini bro, ini adalah switch radiator fan. Sebelum ini bila kita start engine, kita hidupkan engine, radiator fan kita kena on melalui switch inilah, kita kena kontrol daripada switch dalam nih. Ini adalah switch on off. Bila kita start engine, kita kena on dia punya radiator fan bagi running sampai ke satu lokasi, kita off dia punya engine. Benda ini pun kita kena off, kalau tidak bateri akan weak lah. So itu adalah cara radiator fan berfungsi sebelum ini. Jadi bila benda ini sampai ke tangan saya, owner kereta minta saya untuk cek balik, untuk normalkan balik dia punya sistem lah. Kalau boleh switch ini dia akan buang. Ini switch daripada luar. Kreatif juga bro, radiator fan tidak running. So tarik satu switch macam ni. Jika tidak, engine akan overheat lah. Jadi semalam bila saya dah naik dia punya engine, lepas naik dia punya engine, pasang sebagian komponen, masih ada sedikit lagi yang saya belum pasang. Jadi sudah semestinya saya akan tes dia punya suhu panas bro. Radiator ni kita isi air, kita isi coolant, dan kita hidupkan engine, kita laraskan dia punya minyak engine oil dan juga gearbox oil, dan kita biar kereta ini running sehingga dia mencapai suhu yang optimal dan radiator fan masih akan running lah. Tapi fan radiator tidak running bro. Walaupun saya dah pasang dia punya soket fan nih, saya dah sambung nih, dan yang ini saya dah sambung, tapi saya dapati dia punya fan memang tidak running. Semalam saya memang tidak pasang benda ini, saya cuma tes. Jadi saya akan cek apa sebab radiator fan tidak running, dan kalau saya dapat dia punya masalah, saya dapat normalkan balik masalah nih, wiring ini saya akan buang lah. First sekali apa yang kita perlu cek, kita perlu cek bagian fuse box ini. Kedua, kita akan cek supply sampai atau tidak ke soket fan. Dia ada dua fan, yang ini radiator fan utama dan yang sebelah sana lah. Kita buka. Biasa kereta yang menggunakan dua fan ini dia akan ada relay 1, 2 dan 3 yang biasanya lah. Kita tengok dia punya diagram. Ini dia punya diagram. Kalau saya tengok dekat diagram ini, dia memang ada 3 relay. Relay fan nomor 1, fan nomor 2 dan 3. Kalau kita tengok posisi dia punya relay, yang ini fan 1, yang ini relay nomor 1, relay nomor 2 dan relay nomor 3. Jadi sekarang kita kena pastikan supply sampai tidak ke soket motor nih, yang ini dan juga yang soket sana lah. Untuk cek dia punya current, bagian bateri yang ini adalah negatif, yang ini adalah positif. Untuk cek supply negatif, test pen ini kita kena klipkan ke positif. Untuk tes supply negatif, dia akan menyala lah. So begitu juga sebaliknya, sekiranya kita nak tes supply positif, test pen ini kita klipkan ke bagian negatif dan kita touch ke bagian positif, test pen akan menyala. Jadi untuk fan radiator nih, radiator fan yang pertama nih, so kita kena pastikan supply dia sampai tidak. Kita ambil bagian positif. So ini bermakna kita akan tes supply negatif ke switch inilah, dia punya soket nih. Sebelum itu saya akan on kunci bagian dalam. Kita on kunci dulu. Alright, kunci saya dah on. Sepatutnya kalau ikutkan ini bukan kerja saya bro, tapi tidak apa, kita layan tengok. Bab wiring ini memang saya tidak buat sangat. So, kita tes kunci dalam keadaan on, dan salah satu bagian pin soket ini dia mesti akan ada api lah. Kita tes kosong,
Oke, dia memang ada supply sampai. So supply memang sampai. Kita tes soket yang kedua. Oke, bagi fan yang kedua nih, ya nih, dia punya soket ada dekat sini. So yang ini kita kena tes supply positif bro. Jadi tes fan ini kita akan klipkan ke bagian negatif. Kita ambil mana body, saya ambil bagian kabel alternator kosong. So berarti supply memang tidak sampai ke motor nih. Patutlah sebelum nih diorang dah memang tarik satu kabel untuk bagi fan nih running. Kabel ini memang terpasang pada bagian soket nih lah. So dia kontrol melalui switch bagian dalam bro. Supply memang tidak sampai, kemungkinan fuse atau relay. Kita akan cek dia punya fuse dulu. Oke, jadi case dia dekat sini. Semalam bila saya start engine bagi running, dia punya meter temperature sepatutnya dah memaparkan paras yang sepatutnya radiator fan running bro. Tapi radiator fan masih tidak running. So semalam agak lewat juga saya start kereta nih, saya start engine kereta nih. Jadi saya tidak sempat untuk selenggara. Jadi pagi ini saya selenggara, dia punya isu lah. Jadi memandangkan supply memang sampai ke motor nih. Yang ini memang tidak sampai lah. Soket nih. Ini memang tidak ada supply. So yang itu memang ada supply. Jadi saya rasa masalah motor nih tidak running disebabkan dia punya pen switch ini bro. Saya rasa pen switch memang bermasalah. Saya akan ganti pen switch ini nanti, sebab supply memang sampai. Jadi mustahil motor ini tidak running bro. Oke, untuk motor nih dia punya relay ya nih, dan motor yang kedua belah sana tuh dia punya relay yang nih ya, dia akan kontrol daripada sini, dia akan terima signal daripada sini. Jadi kita cek dulu, sebab supply memang tidak sampai ke soket nih. Cek dia punya fuse, dia punya diagram. Kalau kita tengok sini, ini ABS, ST Hon, EFI, ini adalah fuel injection lah. Dan biasanya dia punya fuse CDS nih. Ini 30M CDS. So CDS kita tengok belah mana CDS. Yang ini relay nomor 3, nomor 2, nomor 1 CDS. Yang ini bro, fuse nih. Kemungkinan fuse ini udah putus. Kalau saya tengok dengan mata kasar, saya tidak boleh nampak dia punya kupah bagian dalam. Oke, kita try cabut dulu. IDS. Oke, fuse memang putus bro. Nih patutlah supply tidak sampai ke soket. So sekarang macam mana nak buat? Fuse putus nih. Yang sebelah ini kan ada satu lagi fuse. So kita ambil yang sebelah nih. So kita akan sumbat ke fan yang kedua nih. So kita cuma pinjam saja fan nih. Sekarang kita tes karena sampai tidak. Macam biasa kita ambil bagian body, kita tes karena sampai tidak. Oke, karena sampai bro. Jadi masalah fan tidak running disebabkan karena tidak sampai lah. Sebabkan fuse sudah putus, macam mana karena nak sampai kan. Sekarang dia punya pen switch ada ganti yang baru. So tadi kita dah cek dia punya supply bagian switch pen nih, soket pen nih. So api ini memang sampai, dan yang sana dia punya api memang tidak sampai. Karena memang tidak sampai disebabkan fuse putus. Jadi saya dah ambil fuse yang dari sini, saya pindahkan ke sebelah sini. Jadi sekarang dia punya api memang sampai bro. Kita tes. Sekarang saya ambil body, kita tengok supply positif sampai tidak. Oke, memang sampai. Oke, yang sebelah nih, ini adalah negatif. Dia tidak sampai, bermakna dia punya liter tidak lengkap bro. So daripada body alternator nih, saya akan
klip ke positif. So saya akan cek dia punya arus negatif sekarang. Arus negatif di kosong, tidak sampai. So dia punya supply tidak lengkap. So untuk tes dia senang saja bro. Biasanya bagi kereta yang menggunakan dua motor nih, kita hanya perlu cabut dia punya soket pen switch ataupun bagian ekon punya soket nih lah. So relay akan engage bro. Saya akan cabut. Oke, dia ada bunyi ketak. So kita tes supply negatif sampai tidak. Supply negatif tidak sampai bro. Jadi dia punya supply masih tidak lengkap. Kalau kita ambil daripada negatif, dia memang sampai. Tapi kalau kita ambil daripada positif, kita tes negatif pula tidak sampai. So kita cocok balik soket nih. Oke. Relay bermasalah. Saya rasa relay bermasalah. Relay ini fan bagian ekon nih, yang nih relay dia dekat sini. Jadi sekarang saya akan ganti dia punya relay. Saya rasa relay kong. Saya akan masuk satu relay. Saya udah ganti relay. Sekarang ini kita cabut dia punya soket. Oke, relay dia ada bunyi engage. Kita tes supply lengkap tak lengkap. Kita tes positif. Tengok dia punya supply lengkap atau tidak. Oke, sampai. Kita tes negatif. Sampai tak sampai? Sampai bro. So ini supply dah lengkap. So kalau saya cocok balik dia punya soket nih, fan pasti running bro. Yang ini itu dia. Oke, fan dah running sekarang. So fan ini tidak running disebabkan fuse putus dan juga relay bermasalah. Kita tengok fuse daripada sini saya ambil pergi sebelah nih. Nah relay saya dah ganti. Relay yang bermasalah. So untuk motor tuh dia ada dua isu lah, fuse putus dan juga relay bermasalah. So sekarang kita akan tes yang ini pula. Fan nih sepatutnya bila fan ini running, ya ini pun akan running. Dia akan running serentak. Jadi sekarang saya akan buat jumper untuk fuse yang putus nih, sebab saya tiada fuse baru. Jadi saya akan jumper untuk temporary saja bagi motor ini running, sebab fuse yang nih sebenarnya fuse untuk motor nih, yang sebelah nih, ya. Dan yang nih fuse yang nih yang udah putus nih untuk motor yang belah sana. Jadi saya akan jumping macam ini untuk tes saja. Saya jumper menggunakan satu layer copper. Sebab kalau kita tes sekarang, saya tes positif dan saya tes supply negatif, memang sampai. Tapi kalau saya tes untuk positif dia tidak sampai, kosong. Sebabkan fuse nih bro, fuse dia kosong. Jadi saya jumper macam nih, jumper menggunakan satu layer copper. Saya akan pasang, tengok, supaya dia akan jadi satu supply yang lengkap lah. So supply negatif dan positif kedua-dua akan sampai ke soket nih, dan fan motor pasti akan running. So saya tes lagi sekali. Saya tes untuk negatif sampai. Saya tes untuk positif sampai. So ini adalah current yang lengkap. So bila saya cocok dia punya soket nih, motor pasti akan running. Mantap. Soket dalam keadaan terpasang.
soket dalam keadaan terpasang. Kita tes, tengok dia punya motor running tak dua-dua sekali. So saya akan cabut soket nih, motor pasti akan running. So bila saya pasang dia punya soket fan switch nih, fan itu akan stop lah. Jadi sekarang nih benda dah balik pada normal. Kita tes lagi sekali. Kita ambil positif. So bila kereta ini dalam keadaan running mencapai suhu yang optima, so fan switch ini akan baca temperature air yang akan lalu pada bagian hose radiator dan masuk ke engine. Relay akan engage dan motor akan running. Lepas ini fan switch ini yang akan kontrol kedua-dua motor ini, bro. Jadi wiring ini kita boleh buang. Wiring ini dah tak guna. Hampir 15 menit radiator fan masih belum running. Oke, radiator fan dah running, bro. So, jadi confirm kita akan buang dia punya kabel nih. Kabel ini dah tak perlu. Sekarang dia punya radiator fan dah balik normal. Dia boleh running secara auto dan dia boleh cut secara auto lah. Kabel relay ini juga lah penyelamat sebelum ini. Dia punya meter temperature pun oke, dia naik sedikit, fan akan running, so meter temperature akan turun. Jadi kabel saya dah buang. Yang ini adalah kabel horn. Horn ini pun diorang pernah modified nih, bro. Ini bukan kabel asal ya. Kabel asal original kereta ini ada dalam fleksibel nih. Ini diorang dah mungkin mekanik atau foreman, wireman sebelum nih. Dia dah tarik satu, dia dah tarik nih. Dan horn ini pun saya tengok bukan ori dia. So sekarang nih hanya tinggal tunggu dia punya thermostat. Sebab thermostat dia masih belum sampai, jadi saya cuma gam menggunakan gasket tebal. Tapi memang ada sedikit leaking juga lah. Saya cuma tes saja bagi running dia punya fan motor. Kereta cantik macam mana sekalipun, kalau kita kontrol radiator fan motor menggunakan switch manual, memang kereta tiada rupa, bro. Sekarang ini dah general. Dan buat engine bay, sekarang kita rapikan balik dia punya masalah wiring nih. Dan lagi satu masalah brake. Masalah brake nih masih belum jumpa, bro. Kita dah ganti dia punya booster dan juga master. Sebab ini adalah master booster yang asal, kita modified masuk dia punya booster yang tebal, double layer. Jadi sekarang kita perlu tes dia punya brake. Tapi saya kena running kereta baru dapat tes dia punya brake, bro. Cengkam tak cengkam. Sebab sebelum ni dia punya salah satu brake akan jam. Diharap-harap bukan masalah pada motor ABS. Motor ABS ini sebenarnya memang jarang rosak, tapi boleh jadi dia, bro. So apa-apapun jangan tunggu thermostat, pasang thermostat.
Dan saya akan tes running untuk tes dia punya performance brake dia lah, sebab dia punya booster dan juga master bukan asal dia pakai bro. Daripada kereta lain kita modified masuk. Ini kiliper baru, dia punya roto pun baru scam, ini masih belum calar lagi, masih belum running. Black pad baru, tengok leaking, memang tidak kesan leaking. Alhamdulillah selesai bro untuk penyelenggaraan masalah radiator fan tidak running. So jika korang sukakan video nih, jangan lupa like, komen, dan share bro. Kita share benda baik, kita kongsi ilmu bersama. Assalamualaikum, jaga diri dan sehat selalu bro. Bye. Ini dia punya gasket head. Tapi untuk pemasangan gasket head nih kita perlu spray menggunakan spray kupah terlebih dahulu, dan pastikan permukaan antara blok dan juga head kita dah lap menggunakan petrol. Yang biasa dipanggil torque wrench. Yang ini adalah pound, jadi saya menggunakan yang ini. So untuk 50 pound saya akan set 67.80. Dan bahagian sprocket nih dia ada 2 titik kiri kanan tuh dia mesti selari bro.